Nah, bagaimana pemerintah Indonesia itu masing-masing sudah punya porsi tersebut. Nah, pertanyaan adalah apakah masing-masing itu tadi masyarakat, pemerintah, fisik dan yang lain itu telah optimum dalam mendukung penanggulangan COVID-19. Nah, bagaimana perannya kalau kita lihat terus mungkin belum itu. Jadi kalau masyarakat di Indonesia itu ada Mas Kali ini datang dari kita kompil maskeran, masuk dan itu. Masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan. Peran pemerintah apa? Tes dan trik. Tes itu belum cari, Pak. Mau apa namanya? Menerusur gitu ya. Tes banyak mungkin. Jadi logikanya itu semakin banyak kita lakukan tes dan tes PCR itu akan semakin ketemu nanti. Ketemu positif kita amankan, positif penuh kita operasi. Dan ternyata yang positif itu juga tidak semuanya bergejala, ini itu yang membahayakan. Kalau orang positif batuk pilek jelas kita masuk, jelas kita jauh. Tapi begitu yang tidak kita salaman datang untuk masuk. Betul. Stres, dan stres. Nah, kemudian kalau terus mas, ya, bahwa belum ada bukti pandemi itu berat, paling mengalami hubungan, termasuk DJI ini. Ya terus mas, ya terus, ini tadi, terus ya. Nah, ini apa? Langsung itu naik terus. Belum ada tanda-tanda melanda sama menurun. Ini kan menjadi perhatian kita. Ya terus ya. Oke. Analisis kita lah pasti. Masa tampaknya kita di sebelah itu, pilkadanya itu. Dan ini, Bapak sekalian, masa-masa ini masa-masa banyak kumpul orang. Ya, masa-masa ini betul-betul kita tidak terjadi penularan. Ini maksudnya betul, jangan sampai pilkada itu menjadi fase baru. Pada saat kemarin ada demo itu kan masa-masa. Karena semakin banyak orang positif, semakin banyak orang sakit. Dan kerjakan bersama itu pasti dokter. Macam-macam jadi rumah. Ya, itu. Termasuk yang luar, bukan. Nah, terus mas, ini pertanyaan kadang-kadang menjadi apa? Membuat kita ya untuk pilihan saja. Corona sudah dihentikan, sudah dihentikan. Pola ketinggalan corona, reuni, kawinan, itu tapi corona tidak bisa menghentikan pilkada. Lalu siapa yang itu corona? Nah, ini kan menarik itu yang itu ya. Semua bisa. Itu kan jadi. Ketika yang sudah keputusan pemerintah, ya makanya kita berkumpul di sini. Apa yang kita lakukan? Apa tidak terjadi yang di awal kita kita. Ya kan? Sebelum itu, apa itu? Ya, itu kalau grafik nasional ini adalah satu belum masuk. Yang grafik di BJ itu masih negeri-negerinya naik. Belum masuk tanda-tanda landai. Kalau itu tidak. Ya, kalau kita tidak disiplin dalam penerapan protokol kesehatan itu masuk. Untuk itu. Nah, kemudian terus nanti. Kita tahu bahwa terus durasi pandemi ini akan panjang. Kalau komite darurat ya harus ingatkan risiko ini dari hulu sampai hilir. Dokter itu semua hulu ada, hilir ada. Nah, bagaimana hulunya itu? Bagaimana kita melindungi tenaga medis? Maka kami Bapak Ibu di wilayah bersama dengan 11 organisasi profesi kesehatan itu mengatakan mitigasi supaya mitigasi.
Karena catatan kami kira-kira beberapa minggu yang lalu ada 240 dokter, perawat, dokter. Kita ingin cari jawaban kenapa dokter terpapar, kenapa perawat terpapar. Nanti ketemu. Kemudian sampai selesai ya. Kemarin kita berkumpul berlakukan polis. Itu saatnya akan kami sampaikan. Tidak boleh lupa, nanti berikan. Kenapa Pak? Kalau dokter katakan terpapar, siapa yang menang? Perawat dan terpapar yang makan dan makan dari. Maka kami concern betul bagaimana membentengi tenaga agar dia terpapar. Dengan saya kita. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan yang barangkali kita jawab. Apakah masyarakat sudah terbiasa dengan apa jari? Dan kita positif. Biasanya kumpul, dengan misalnya kira-kira kenapa? Seorang guru besar Amerika mengatakan ada 3 aspek misalnya itu jelasin dengan ada 3 aspek yang bisa mempengaruhi bagaimana bisa satu pilihan apakah refleksi apa tidak. Yang kedua, prioritasnya apakah ekonomi atau kesehatan. Yang ketiga, chain of communication, jadi perubahan perilaku masyarakat, depresi atau komunikasi, ekonomi atau kesehatan. Kalau seorang ahli ekonomi yang namanya pandemi itu panglimanya ya Pak. Ekonomi itu begitu, cuma orang begitu. Tapi sebenarnya tidak. Memang itu kan juga pemerintah yang sulit ini. Kita paham. Kemudian yang terakhir tadi kebiasaan masyarakat sudah berubah. Dulu nggak pernah pakai masker, karena kemana-mana pakai masker. Bahkan di rumah pun pakai masker kalau di satu rumah itu terkumpul ada orang yang komorbid, ada orang yang umurnya 60, ada anak-anak yang sering kemana-mana. Itu saran dari dokter tahu tuanya. Itu satu rumah, di situ ada orang komorbid, di situ ada orang yang umurnya lebih 60 tahun, dan di situ ada anak-anak yang mobile yang mana-mana. Keluar rumah gitu, maka di rumah disarankan untuk pakai. Kemudian apakah calon kepala daerah terbiasa dan ngomong dengan pemerintah? Bagaimana dengan kebiasaan peran? Bagaimana kebiasaan kunjungan langsung ke tempat umum selama kampanye? Nanti Mas Guntur akan disampaikan dengan kurang lebih. Apakah sanksi hukum bagi calon kepala daerah dan bupati yang melanggar ya, dan seterusnya? Nah ini kalau kita lihat terus Mas, ya terus yang di Amerika nggak tahu. Jadi kalau di Amerika itu sudah dibuat terakhir. Kira-kira bulan Maret itu bomnya. Sekarang sudah mulai. Tapi kita sudah naik. Pandeminya begitu. Terus ya. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan? Mau tidak mau memang tiga-tiga ini harus kita betul-betul buat koordinasi, kolaborasi, bersama di antara seluruh pembina. Maka acara sore hari ini saya kira dalam rangka ini. Bagaimana di antara KR, KPU, KPU, ISI, partai, untuk mencegah hal yang kemungkinan terjadi. Gitu. Ya. Saya sering sampaikan kepada David Jono, bagaimana peran media itu bisa membuat kenal dengan matematika itu tetap apa? Itu yang bisa mengolah itu kan bahasa pasal.
Karena itu kenapa kalau kita takut kita lepasan. Penelitian ahli neuroscience. Orang yang takut, orang yang stres, menurunkan imunitas tubuh. Ya, bukan harapan-harapan. Ya, sedikit yang kontrol ke medan itu, ya gitu. Itu masalah. Saya kira teman-teman harus takutnya gitu. Itu jangan di blow up. Itu orang takut semua. Ini takut. Ya, malah itu masih menurunkan data itu. Ada penelitian. Ya. Mengapa? Ya, terus ternyata Bapak itu banyak apa namanya itu ternyata kebiasaan terus. Data jaraknya itu belum 90%, itu masih berapa? 80%. Usipannya itu betul. Penggunaan masker. Kalau Bapak mau kali waktu itu enggak, mana waktu? Kira-kira semua orang. Nah, contoh yang baik itu kan diberikan oleh Taiwan. Taiwan itu masyarakatnya keluar rumah. Itu hampir 100% pakai masker. Dan Taiwan salah satu negara yang berhasil menangani. Mereka teman saya sangat dari sana. Kalau keluar rumah tanpa masker itu sebenarnya dibandingkan dengan 8. Kita kan tidak sosial, kita tidak saya. Makanya vaksinasi itu sebenarnya jadi apa gitu. Jadi tadi Pak, yang ketiga tadi, apakah perubahan kegiatan masyarakat itu sudah benar? Tidak enak, tidak masalah. Saya yang setiap hari bisa meroperasi pakai masker yang terbuka. Apalagi Pak Jono yang membawa masker dan rasanya tidak enak. Ya, tapi penelitian yang disampaikan orang ya, masker ini ternyata dapat sedikit. Selama ini saya dan saya mungkin satu, saya telah bertahun seluruh itu bisa dua tiga kali. Dari Februari sekarang saya tidak masuk. Ternyata dampak dari ini tidak tersentuh. Apa namanya kelembapan dari saya merasa tidak enak. Gitu. Oke, ya terus termasuk cerita barangkali ini saja sebenarnya. Pertama, jadi kalau pilkada ini tetap kita lakukan, kemungkinan terjadi juga di sekolah, kalau itu tidak tegakkan aturan-aturan. Apa itu? Ya, paling gampang ya kita tegakkan protokol kesehatan di mana pun, acara apapun. Gitu. Tidak mudah. Mau membiasakan yang tidak biasa itu tidak enak, tidak ya tidak biasa, tidak nyaman. Yang kedua, kami dari BPJS berkomitmen bagaimana kita kami akan mencoba bagaimana tenaga kami ini fit semua. Kalau terjadi kesehatan nanti itu siap secara operatif itu lebih cepat untuk kesehatan itu. Maka saya akan mencari jawaban dengan cara saya meditasi. Semoga bulan ini bisa hasil. Kemudian ketiga, upaya bersama kepada ini harus kita lakukan agar dampak kita minimalisir. KPU yang sudah berkenan apa yang boleh dan tidak boleh. Salah satu punya aturan regulasi yang dalam rangka mengamankan pilkada yang sukses, tapi juga dampak positif seperti vaksin daring. Yang keempat, penguatan dan efektivitas dan satu kesempatan dengan PPBU. Apa yang dilakukan oleh Satgas bareng-bareng. Yang kelima terus kita tidak bosan-bosan meningkatkan kesadaran di masyarakat dalam ini melakukan protokol kesehatan. Tidak bisa maka protokol itu harus
Kemudian dibuat website gitu. Terima kasih. Maka tulisan itu mudah dikenal. Sehingga apanya tak bisa menjadi budaya. Paling tidak menjadi gaya hidup. Karena sekarang ini bermasker kayak begitu. Yang namanya budaya itu fakta. Fakta, terpaksa, bisa, ya, menjadi bahasa kita bisa Allah. Semoga apa namanya langkah kita dalam menghadapi pandemi ini. Insya Allah, kalau pada itu sukses. Itu ya, dan terima kasih. Nah, jadi saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semua hari. Yang pertama Pak Jokowi, Pak Jokowi mengingatkan bahwa menurut COVID-19 kali ini tidak ada tanda-tanda melandai, belum ada tanda-tanda melandai. Jadi itu meningkat ini terus. Berarti ini ada persoalan itu menghadapi pilkada serentak 2020. Nah, tapi Pak Dokter mengingatkan pentingnya bahwa dilakukan itu dilaksanakan, pentingnya untuk kita atau untuk gugus tugas atau kepada masyarakat yang terus berulang-ulang. Nah, setelah itu di ruang virtual Pak Bagus, mudah-mudahan suaranya sudah normal kembali, sudah terdengar. Fokusnya dari Pak Bagus ini pemantauan Pak Bagus terhadap pemantauan dari Bawaslu terhadap proses penegakan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada, proses pilkada. Nah, karena beberapa waktu lalu pernah ada keterangan dari Bawaslu bahwa tingkat pelanggaran penegakan protokol kesehatan cukup tinggi di pelaksanaan protokol. Halo Pak Bagus. Pak Bagus. Ya, halo. Oke. Suara sampai ya? Oke, sampai Pak. Oke. Ini jelas juga Pak di sini Pak Bagus. Oke, kalau dari sana ke sini agak kecil-kecil gitu sih Pak. Jadi nggak apa-apa, tapi masih bisa nangkap meskipun agak kadang-kadang harus konsentrasi tinggi. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Dokter Joko dari IDI terkait beberapa warning yang disampaikan, mungkin sudah sampai sana ya, misalnya mudah-mudahan ada gangguan. Nah, sejauh ini bagaimana pengamatan dari Bawaslu untuk pelaksanaan tahapan-tahapan pilkada, termasuk tadi yang disampaikan Pak Joko, kekhawatiran terjadinya penularan. Adakah pelanggaran-pelanggaran itu dalam pelaksanaan protokol kesehatan? Monggo Pak, bagus. Iya Pak, kalau misalnya KPU dulu gimana? Saya biar mendengar juga KPU. Oh ya, iya. Oke, kalau gitu dari KPU Pak Abdan tadi sudah jelas sampaikan oleh Pak Dr. Jokowi. Sejauh ini pelaksanaan tahapan pilkada tadi pelanggaran penegakan dan kebijakan-kebijakan lain dari KPU terhadap tadi awalnya menjadi pelaksanaan pilkada. Monggo Pak Abdan. Iya, matur nuwun Pak. Yang hormati Pak Beto selaku Pemdelegasi PR dan seluruh jajaran Timret PR. Yang hormati Pak Dr. Joko Mulyanto selaku Ketua IDI. Bapak Ibu hadirin semuanya yang maaf tidak bisa menyebut satu-satu juga Mas Bagus. Sebetulnya saya ingin mendengar Mas Bagus dulu, ini karena sudah diminta Mas Bagus, ya sudah. Baik, Bapak Ibu, mohon slide-nya ditayangkan. Ya, terima kasih dari paparan dari Pak Joko. Saya kira mengingatkan kita semua untuk kembali
waspada dan hati-hati terkait dengan perkembangan penyebaran virus corona ini, yang dari hari ke hari ini belum terlihat prosesnya melandai, jadi masih ada kasus yang terus bertambah. Lanjut, Bapak Ibu, saya ingin mengawali dulu dari proses flashback sebentar ya, yang pernah kita lakukan pada masa-masa awal ketika COVID itu hadir di KPU, hadir di Indonesia ya. Dan kebijakan KPU tentang pilkada itu kurang lebih seperti ini secara ringkas. Di awal Maret, ya, mana itu sebenarnya ada beberapa kasus, kami di level koordinasi provinsi Indonesia langsung melaporkan kondisi PHK di Maret itu ya. Dan laporan dari teman-teman di daerah itulah yang kemudian menjadi salah satu basis bagi KPU untuk menunda 4 tahapan. Di awal-awal tahun masih sangat sedikit belum terlalu banyak. Itu sudah diputus oleh KPU, belum ada undang-undang yang mengatur mengenai penundaan, sudah langsung ditunda 4 tahapan. Ini bagian dari kasus kesigapan KPU melihat kondisinya. Nah kemudian dalam beberapa diskusi di rapat. Ini kekuasaan saya ini, undang-undangnya ini enggak, itu nanti dulu. Supaya apa? Supaya semuanya jadi smooth. Karena ini situasinya COVID-19 itu semua pada takut. Yang kedua, saya khawatir kalau nanti tadi Mas Bagus menyampaikan sekarang pengawas saja berkurang yang daftar, Pak. Nah, itu kan ada indikasi. Apa maknanya? Maka itu pengawas saja agak malas. Apalagi nanti kalau ini masyarakat juga, mendingan malas ini kekhawatiran perlu. Ini prinsip hati-hati. Yang ketiga, untuk itu kita bareng-bareng antara KPU, Bawaslu, masyarakat, dan partai politik, baik itu pengusung maupun pendukung, mengkondisikan bagaimana pilkada kita ini itu bisa lancar, bisa sukses, keikutsertaannya tinggi, mereka ke TPS. Karena kan sebenarnya masyarakat itu sudah banyak sekali berhubungan dengan parpol-parpol itu. Ini harus visinya sama. Sehingga presentasi dari kehadiran itu akan tinggi dalam situasi yang rata-rata orang pada takut seperti ini. Apa maknanya? Ya nanti KPU sama Bawaslu menciptakan suasana ini ya bareng-bareng dengan parpol, bagaimana ini keberhasilan kita bersama. Kemudian kalau untuk menarik yang masyarakat jadi pengawas, jadi pendaftar agak susah, ya tambah kesejahteraan, ya kan ini ya. Kalau dulu sekian ya otomatis dinaikkan, soalnya nanti susah kalau ini mendingan di rumah aja kok, kan gitu. Ya, ini realistis tuh, bukan idealis. Sementara itu, Mas, kami dari Golkar DIY, matur nuwun. Matur nuwun, Pak Agus Mulyawan. Jadi, Pak Agus pendapat dengan upaya peningkatan kesehatan terhadap penyebaran COVID-19 dan itu yang ada pilkada, visinya harus sama bareng-bareng. Gitu. Terus ada satu yang dikhawatirkan tadi, yaitu berkurangnya minat untuk menjadi pengawas. Pendapat Mas berminat ini jadi sebuah risiko takut atau khawatir kok kemudian tertular apa gimana, saya mungkin kita belum tahu alasannya apa. Banyak alasan ya. Kalau pengawas berkurang, siapa yang memantau gimana begitu? Padahal
faktor pencegahannya adalah juga pemantauan. Ada lagi Pak Hama? Pak Hama mungkin hadir juga. Ada pertanyaan Pak Hama? Pak Hama? Mohon izin. Mobile. Oke, suara saya ya. Dengar. Oke, langsung saja karena kami kurang mendengar jelas tadi. Jadi pertanyaannya nonton situasi nanti ketika satu TPS menika dinyatakan lockdown begitu. Menika siapa yang menyatakan? Pihak yang berwenang itu siapa? Kemudian mekanisme kemudian gabungan dengan TPS lain, ataukah ini nanti akan door to door? Dan yang terkait dengan itu juga, kalau ternyata itu ada pihak-pihak yang memang mensengaja memunculkan kekhawatiran semacam itu, padahal ternyata itu bukan pihak berwenang yang menyatakan bahwa TPS ini lockdown. Nonton singkat saja, terima kasih tanggapannya. Matur nuwun. Terima kasih Pak Alam atas pertanyaannya sambil mobile nih. Yang pertama terkait kalau ada desa atau sebuah TPS yang berlaku melockdownkan diri, ini juga untuk pencegahan juga. Dimana mungkin ada kesulitan juga nanti kalau ketika proses pilkada dan pencoblosan. Terus yang kedua terkait dengan kemungkinan penggabungan kotak suara, gitu. Terus ketiga terkait kekhawatiran adanya memunculkan isu-isu penyebaran COVID, padahal itu bukan dari yang berwenang, dari masa berwenang dari Satgas atau mungkin dari rumah sakit atau dari pihak yang terkait itu. Jadi pertanyaan tadi dari teman dari PDIP Perjuangan. Halo, dari PDIP Perjuangan. Kalian saja mungkin dari yang hadir di sini ada pertanyaan juga? Oh, tidak ada. Satu kalau gitu dari yang dari moderator Pak, dari Pak. Tadi kan ada tadi menarik apa yang disampaikan Pak Dokter. Tidak semua calon atau peserta calon atau masyarakat bisa memahami terkait dengan kabarnya daring. Nah ini yang pada kampanye daring itu disarankan untuk memberikan COVID-19. Beberapa kali kita menyampaikan di media kami terkait kampanye melalui media cetak maupun mainstream, karena masih yang sangat dekat dengan masyarakat adalah media sekarang. Kemudian ada usulan dari Pak Muldoko terkait dengan supaya menggunakan media saja, sehingga usulkan diubah peraturannya. Mungkin kalau media itu kalau sebenarnya ditangkap dari di waktu ini, karena kalau tidak ini tadi daring tidak bisa, sementara masyarakat lebih biasa berkomunikasi dengan media-media yang sudah ada, media-media mainstream, mulai radio, televisi, cetak, ini. Nah, mungkin sepengetahuan dari instansi yang terkait sejauh mana perkembangan terhadap keinginan tersebut. Tadi beberapa tadi pertanyaan bisa dijawab. Yang pertama dari Pak Dr. Joko yang terkait dengan pertanyaan tadi, gue langsung saja. Baik, Mas Jono, jadi terima kasih dan kami dari khususnya akan menyampaikan beberapa pandangan. Apa yang disampaikan tadi Mas dan lengkap yang aturan itu yang sangat rigid, juga yang disampaikan Mas juga sangat baik. Dan tadi Pak Agus menyampaikan harus membuat visi yang sama, visi dalam
bagaimana menciptakan pilkada yang aman, ya, lancar dan sukses. Artinya ketakutan, kekhawatiran kita, kemungkinan adanya kluster itu tidak. Itu bukan kebanyakan. Karena kita banyak berhubungan dengan pihak-pihak yang barangkali ya aktivisnya tentang. Makanya masyarakat sampaikan ini peran dari media. Peran dari media bagaimana? Apa yang disampaikan Pak Hanif? Dari KPU itu kan membuat apa namanya? Sudah membuat langkah-langkah, sudah membuat batasan-batasan agar apa yang disampaikan sampai itu. Kalau itu dilaksanakan dengan baik, aman. Itu kan tidak semudah yang kita lakukan. Ya, maka sampai hari H, kita juga teman-teman media itu menyuarakan apa yang disampaikan Mas Bambang itu sampai kepada mulai tiga hati. Pertama dengan hati, yang kedua dengan hati, yang ketiga hati-hati. Apa yang disampaikan Mas Bambang menurut regulasi itu saya kira sudah diampu oleh orang-orang di atas dalam tidak sebutan. Apa diatur? Kan kita sudah bersama pada saat pemerintahan dan bawah itu kan sesuatu itu. Pada saat pemerintahan bawah itu relatif gampang karena hanya dalam bentuk langsung. Tapi yang kita uruskan berapa ribu orang, berapa tempat TPS, berapa tempat. Ya, jadi intinya apa yang disampaikan dari itu coba terjemahkan dari para pihak, dari Pansol, dari Pelabuhan, dari semua pemangku kepentingan ini ingin agar pilkada aman, sukses dan lancar. Jadi sampai dengan satu bahwa keselamatan siapapun itu karena yang paling penting. Ya. Kalau kita bersepakat dan kita sudah mengerti semua di sana, insya Allah tidak betul-betul. Repotnya nanti kalau ini COVID itu membuat takut. Indikasinya gampang. Hampir semua rumah sakit sekarang itu Pak, kunjungan pasien boleh. Nah, gampang sebagainya. Orang sakit. Bagaimana ini tidak terjadi karena sangat pencoblosan? Siapa? Masyarakat dan kawan. Sampai itu yang sangat terbawa. Misalnya, keputusan amannya apa? Sudah dibuat ini harus ini boleh sekarang. Ya. Yang namanya pakai sarung tangan itu nggak bisa dibuat tiba-tiba itu. Itu yang sampai sekecil itu. Sehingga itu sampai setiap pencoblos dapat sarung tangan. Itu betapa aturan sudah disebut sedemikian hati-hati. Ya, tolong betul. Kita panggilnya teman-teman manusia. Itu harus di masyarakat itu masih tinggal waktu berapa? Kira-kira tanggal Desember. Jadi tinggal berapa? Nah, 50 hari. Waktu yang pendek untuk mengingat masyarakat. Coba nanti kalau misalkan maaf, kalau TPS saya hitung-hitung tadi, kalau di orang sana itu kira-kira berapa tadi? 300-an rumah susun. Memang kita sekitar 350-an. Ya, orang pada takut ini kalau 10. Coba. Nah, barangkali juga Mas Hamdan ini mungkin bisa disampel betul saya. Tanya saja TPA ya. Ini misalkan berapa? Orang 100 misalkan. Tanya. Besok akan
Ternyata bapaknya wah datang untuk surat Rasul Istanbul. Ini kan sudah bisa untuk pemimpin. Nah, sekarang kan kita belum punya Pak, belum punya angka itu. Berapa sih sebetulnya berlari datang itu? Tidak orang tidak mudah, sampai itu. Mau sekarang tanya, karena kalau misalkan masyarakat satu PP itu 100, yang datang yang ke 10 itu kan masalah kalau itu. Kira-kira berapa? Tetap. Tapi kan dari segi partisipasi kan jelek banget. Apalagi nanti sampai mana-mana kan. Bahkan suruh membaca nggak mau, ternyata partisipasinya rendah. Itu kan jadi dampak yang luar biasa. Ya. Jadi saya kira itu bagus, prevensi pencegahan itu memang ya, lebih murah dan pada nanti itu lebih mahal, lebih sulit. Jadi COVID ini penyakit banyak, penyakit lebih dewasa. Mungkin itu Pak Jonan yang saya sampaikan ini adalah dari sekarang kita sudah bahwa itu sampaikan kepada masyarakat bahwa pilkada ini aman, pilkada itu menggunakan pilkada ini untuk mensukseskan bla-bla-bla. Ya, bukan nama-nama orang. Nah, repotnya nanti kalau menyangkut sih, Bang. Betul kan? Yang disampaikan dari Pak tadi. Nah, kan? Terima kasih itu. Nah, kalau ini masalah apa ya? Ini kan terbuka kan, Pak. Itu kan persaingan antar calon kan? Ini kan juga rawan konflik kan? Hanya masalah pilkada ini ya kan, Pak? Itu kan itu persaingan masih sulit. Saya pasti di dalam COVID ini. Saya penyelenggara itu semua itu ya Pak. Semua itu Pak Jonan. Terima kasih Pak. Dan akhirnya bagus. Ya, apa ini waktu saya ya? Pak Bagus. Oh, ya, mohon maaf. Ini tadi saya nggak dengar suaranya. Baik, terima kasih. Mohon maaf, itu yang respon dari forum di hotel nggak terlalu jelas. Tapi kalau yang dari Golkar kalau nggak salah ya tadi saya pikir tidak lebih merupakan tanggapan umum ya. Memang ini menjadi masalah kita bersama, termasuk kami di penyelenggara pemilihan pengawas khususnya kami yang saat ini sedang melakukan rekrutmen pengawas TPS juga mengalami masalah, meskipun kami sih belum bisa menarik kesimpulan, tapi melihat data sementara memang agak sulit menolak ya. Tapi sebetulnya di slide saya terakhir itu kekurangannya untuk rekrutmen pengawas TPS di masa pandemik ini. Kemarin sempat menghubungi teman-teman mantan pengawas TPS untuk
daftar, memang sebagian pada enggak. Nah, ini memang terkait dengan partisipasi menjadi penyelenggara. Nah, terkait dengan yang lain, ya kami di Bawaslu terutama dalam yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan termasuk protokol COVID, karena tema hari ini terkait itu pencegahan kita lakukan ya, dan kita sekarang ini juga mendorong terus-menerus termasuk jajaran kami untuk lebih banyak membuat media-media sosialisasi atau pencegahan melalui konten-konten media sosial yang ada di kami. Beberapa waktu kemarin bahkan kami juga mengundang ya beberapa orang atau yang kita pandang expert untuk meningkatkan tim humas kami untuk melakukan campaign, karena ini sekarang kita meyakini salah satunya yang harus dilakukan juga adalah melalui daring. Nah, kemudian itu dari sisi internal kami. Kemudian terkait dengan fungsi untuk memastikan agar protokol COVID terjaga, ini memang tidak hanya ada di pundak Bawaslu saja, tapi selain kami juga meminta kepatuhan para peserta pemilihan, dalam hal ini paslon atau tim sukses, terutama pada saat masa kampanye, kami juga melakukan koordinasi dengan Pokja sebagai amanat untuk membentuk Pokja COVID ini yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, ada kepala daerah atau PLH kepala daerah, dari Satpol PP, termasuk gugus tugas dari Pemda itu sendiri. Nah, dalam beberapa evaluasi kami kemarin di dalam internal Pokja sendiri, kita juga mengalami hal yang tidak mudah, karena pertama soal meyakinkan untuk membentuk Pokja yang sesungguhnya ini sebetulnya juga amanat dari level atas nasional, ada Kemendagri kalau di tingkat nasional, Bawaslu, masuk KPU, KPU itu salah satu bagian dari Pokja. Tapi Pokja ini memang hanya ada di daerah yang menyelenggarakan pilkada. Jadi kalau kami di provinsi tidak membuat Pokja, itu nggak ada amanah itu, tapi yang di 3 kabupaten Bantul, Sleman, Gunung Kidul itu ada. Nah, itu seperti Sleman kemarin ada kendala juga ya, di gugus tugas itu Sleman lama sekali, dan dari jajaran kami Bawaslu Sleman kami minta meyakinkan bahwasanya ini bukan kepentingan Bawaslu ya, bukan maunya Bawaslu ya, atau inisiatif Bawaslu, ini merupakan komitmen dari pusat ya, tidak hanya Bawaslu RI tapi juga dari Kemendagri, dari DPR waktu itu Komisi 2 dengan juga KPU ya, untuk sebagai tim gabungan untuk memastikan agar klaster COVID di masa pemilihan tidak ada, karena ini kan kemarin desakan publik itu sangat besar sekali, NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya, agar menunda dan seterusnya. Nah, ini memang beban itu paling atas ada di Bawaslu terkait dengan tahapan pemilihan ya, karena kami sebagai leading sektornya, Bawaslu itu sebagai koordinatornya. Nah, ini menjadi beban tersendiri tambahan non elektoral yang di dalam level koordinasi saja memang agak butuh effort yang besar. Misalnya di Sleman tadi itu gugus tugas itu sempat cenderung enggan gitu ya untuk bergabung, karena merasa beban tugasnya banyak ya, yang karena mereka juga ini protokol COVID kan ada 2 lah kira-kira begitu. Yang pertama, kalau di wilayah pilkada pemilihan ini ada di Bawaslu sebagai leading sektor, mengkoordinasikan lembaga-lembaga lain termasuk gugus tugas itu sendiri. Nah, kalau yang umum atau kemasyarakatan
ini merupakan domain dari gugus tugas atau satgas dari COVID itu. Nah, Sleman sempat kesulitan dan kita harus melakukan upaya-upaya persuasi baru bisa. Di Gunung Kidul dinamikanya juga tidak mudah juga, itu yang saya pernah datangi langsung ya, harus meyakinkan. Nah, termasuk mekanisme kerja. Memang kita akui di dalam Pokja ini, karena ini Pokja ini adalah datang terakhir dan di saat memang tidak direncanakan awal, sehingga fasilitasi anggarannya kan relatif kecil ya. Memang ada jaminan dari kami Bawaslu akan memberikan ya semacam honor pokja dari tim itu, tetapi untuk operasionalnya itu kan yang tidak ada, itu yang tidak mudah. Dan kerja pokja itu adalah idealnya ketika ada pengawasan di lapangan, itu juga ada teman-teman kepolisian, termasuk ada TNI ya, kemudian juga perwakilan dari Pemdas, setidaknya Satpol PP itu yang bersama. Tapi fakta hari ini memang tidak mudah, tim itu ada selalu di lapangan semua. Ya, ini terkait dengan protokol COVID itu, Pak. Jadi ini memang jadi upaya kerja keras kita bersama, termasuk kami di Bawaslu untuk Pokja memang tidak mudah, tapi ini dalam rangka kalau itu sudah saya pikir memang butuh proses. Ketika itu konsolidasi itu sudah matang, mudah-mudahan upaya untuk menjamin itu mantap, dan mudah-mudahan dari paslon kalau ketika kepatuhannya tinggi tidak akan ada ya yang pelanggaran protokol COVID seperti sampai hari ini. Saya kira itu sementara. Terima kasih Pak. Matur nuwun. Nggih. Terus langsung saja ke Pak Hamdan. Ringkas saja. Terakhir untuk ya. Baik. Pertama untuk Pak Agus Mulyono, terima kasih Pak. Saya kira kata kuncinya kolaborasi. Tadi juga disebut oleh Pak Jombo bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama, tidak hanya parsial satu pihak saja, KPU saja atau Bawaslu saja, paslon saja. Dan memang semangatnya adalah semangat yang kuyung bareng-bareng ya, tidak mengedepankan hanya soal menakuti sanksi dan seterusnya, tapi bagaimana hari ini seluruh pihak itu menaati, paslon dengan pendukungnya, KPU dengan jajaran penyelenggara yang cukup banyak, Bawaslu juga. Yang kedua dari Pak Hamam terkait dengan lockdown, saya kira pihak yang paling berkompeten untuk menentukan satu daerah itu lockdown atau tidak, bisa membuat TPS atau tidak, itu tentu pihak gugus tugas, dan kami memang diwajibkan untuk berkoordinasi dengan gugus tugas. Tentu ada beberapa saran dan juga alternatif pilihan, misalnya seandainya di satu tempat ada, katakan misalnya ada satu keluarga dan ada banyak yang terkena, mungkin saja dan TPS jadi pindah di tempat yang agak jauh dari situ ya. Ini saya kira koordinasi dengan gugus tugas sudah dilakukan pada saat verifikasi yang lalu, dan kami selalu mendengarkan saran. Misalnya verifikasi terhadap calon yang tetangganya ada yang kena COVID, maka itu ditunda dulu, kemudian sampai kemudian diizinkan dari gugus tugas. Jadi ini memang diamanatkan untuk kami selalu berkoordinasi dengan gugus tugas baik di tingkat provinsi, kabupaten sampai ke level desa. Kemudian mengenai isu ya, saya kira saya sepakat dengan Pak Joko tadi bahwa mari kita sama-sama menyampaikan informasi ke masyarakat bahwa pilkada kita ini memang dilaksanakan protokol COVID yang ketat. Ini beberapa hal yang kami sampaikan memang sebagian belum sampai ke telinga masyarakat. Perlu dipahami seolah-olah pilkada ini sangat menakutkan. Ini yang perlu dukungan banyak pihak, termasuk saya kira KR hari ini yang mengadakan kegiatan seperti ini, dan mohon bisa terus diseminasi informasi ke bawah, termasuk kami juga dalam
proses pembentukan KPPS jangan sampai level perizinan itu juga melakukan sosialisasi bagaimana membuat TPS dan melakukan prosedur pemungutan yang aman. Kemudian terakhir mengenai kampanye daring, ya mungkin pada beberapa sisi memang atau pada beberapa segmen masyarakat ini masih dirasa sangat tidak familiar, apalagi di tempat-tempat yang sebenarnya tidak terjangkau. Namun demikian, meskipun ada beberapa masukan seperti Pak Mulyono tadi, sejauh ini perkembangannya regulasi masih sama Mas. Jadi belum ada regulasi yang kemudian mengubah kampanye itu menjadi kampanye di media massa misalnya. Jadi secara existing sampai dengan hari ini kami belum sampaikan belum ada perubahan yang terkait dengan itu, meskipun mestinya kami memahami bahwa mestinya memang ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan ketika satu sisi ditutup kegiatan kampanyenya ketemu dengan orang itu, tapi kemudian harus dibuka kanal yang baru untuk kampanye yang lain. Tujuannya untuk mengetahui visi misi program dan kebijakan calon. Kalau satu kanal ditutup, mestinya kanal yang lain bisa dibuka ya, salurannya bisa dibuka agar bisa sampai ke masyarakat. Itu prinsip seperti itu saya setuju. Hanya memang perlu kami sampaikan regulasinya masih seperti yang kemarin atau tadi kami sajikan di presentasi. Saya kira demikian Mas Dono dan Bapak Ibu sekalian dari yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Pak Dr. Joko, Pak Hamdan dan Pak